Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Cawang Uki, Jakarta Timur. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini. Langsung dari kawasan Simpang Cawang Uki, Jakarta Timur, di mana lalu lintas yang mulai masukinya jam pulang perkantoran. Saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung tepat di belakang saya. Ini merupakan kendaraan atau peningkatan volume arus kendaraan yang berasal dari arah Cawang atau Kramat Jati yang akan menuju ke arah Halim ataupun yang akan memasuki ruas tol Cikampek. Masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Beberapa saat yang lalu sempat terjadi kepadatan, bahkan antrian kendaraan atau ekor kepadatan sempat mencapai di persimpangan tempat saya melaporkan saat ini, namun berangsur-angsur kembali normal. Terkait dari itu, kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, serta tetap bersabar dan juga ikuti rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Sementara untuk lalu lintas dari arah Kramat Jati yang akan menuju ke arah Pancoran nampak cukup normal. Untuk kendaraan dari arah Matraman atau dari arah Kalimalang, Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Kramat Jati juga dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi persimpangan ini agar para pengendara dapat tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan jalur bis Transjakarta demi keamanan dan juga ketertiban berlalu lintas kita bersama. Sementara untuk lalu lintas dari arah Kalimalang atau dari arah Cempaka Putih maupun Matraman yang akan menuju ke arah Pancoran dalam keadaan kondusif lancar pada sore hari ini. Untuk penerapan ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam nanti juga mulai diterapkan, di mana pada sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintasi persimpangan ini, sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu juga untuk operasi patuh 2025 yang digelar serentak oleh Polri nantinya juga mulai akan diberlakukan pada tanggal 14 Juli mendatang. Terkait dari itu, kami dari kepolisian bersama stakeholder terkait akan selalu menghimbau dan juga mensosialisasikan terkait operasi patuh tersebut. Kami himbau agar dapat tetap melengkapi surat-surat kendaraan Anda serta tetap patuhi aturan berlalu lintas dimanapun Anda berada demi terciptanya keamanan, keselamatan, dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS center kami 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari kawasan Simpang Cawang Uki, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Polda Sulawesi Tenggara bersama Forkopimda mengikuti rangkaian penanaman jagung serentak kuartal 3 di wilayah Wawotobi, Kabupaten Konawe pada Rabu siang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program penanaman jagung nasional kuartal 3 dan penanaman di lahan perhutanan sosial untuk mendukung ketahanan pangan. Dan berikut laporan dari personel Humas Polda Sulawesi Tenggara, Bribda Nandi Fitria Hasibuan. Selamat siang Sobat Polri, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 3 di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polda Sultra dalam mendukung pembangunan sektor pertanian serta mendorong kemandirian pangan di tengah masyarakat. Dipimpin langsung oleh Kapolda Sultra, Irjen Pol Didi Agung Wijanarko, SIKMH, kegiatan ini turut diikuti oleh jajaran PJU Polda Sultra, TNI, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat lainnya. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Polda Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan penanaman jagung di lahan perhutanan sosial di wilayah Wawotobi, Kabupaten Konawe. Kegiatan ini digelar serentak oleh seluruh Polda jajaran, terpusat di Grobogan, Jawa Tengah pada Rabu 9 Juli 2025, yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
Di Sulawesi Tenggara, kegiatan ini dipimpin Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agun Widjanarko, didampingi Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Julibuana, turut hadir Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio, pejabat utama Polda, dan seluruh unsur Forkopimda Provinsi. Dalam momentum ini, penanaman dilakukan di lahan seluas 15 hektar, melibatkan para petani yang menjadi binaan Polda Sulawesi Tenggara. Kegiatan penanaman berlangsung lancar dan penuh semangat kebersamaan. Ini menandai kolaborasi erat antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong kemandirian pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain penanaman jagung, Polda Sulawesi Tenggara juga menyerahkan bantuan benih jagung kepada para petani. Penyerahannya dilakukan secara simbolis oleh Kapolda. Polda Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk turut mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perhutanan sosial. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya, Bribda Nani Fitria Hasibuan dari Bithumas Polda Sultra melaporkan untuk TV Polri. Pemirsa, Kapolda Gorontalo memberikan penghargaan kepada 12 personel Subdit 1 Indaksi di Treskrimsus Polda Gorontalo berprestasi dalam pengungkapan kasus penjualan minyak goreng subsidi merek Minyak Kita yang telah di-repacking dengan jumlah 9.058 liter. Penyerahan penghargaan ini dilakukan di lapangan Apel Otanaha di Mapolda Gorontalo. Direktur Kriminal Khusus Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruli Pardede menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi kinerja anggota. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi anggota lainnya untuk berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. Kasus penjualan minyak goreng subsidi yang telah diungkap oleh Polda Gorontalo ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak-hak masyarakat. Penghargaan ini juga menunjukkan bahwa kinerja dan prestasi anggota Polda Gorontalo mendapatkan apresiasi dari berbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, Polda Sulawesi Tengah mendorong swasembada pangan melalui program kreatif bertajuk Satu Desa Minimal 1 Hektar. Program ini diluncurkan dalam rangka musim tanam jagung kuartal 3 tahun 2025. Dalam pelaksanaan musim tanam jagung serentak kuartal 3 tahun 2025, Polda Sulteng memusatkan kegiatannya di lahan perhutanan sosial Desa Lambara, Kecamatan Tanam Bulava, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rabu 9 Juli 2025. Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Agus Nugroho secara virtual Zoom meeting dalam laporannya di hadapan Ketua Komisi 4 DPR RI, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, dan Kapolri. Menegaskan musim tanam jagung kuartal 3 Polda Sulteng membuat terobosan kreatif Satu Desa Minimal 1 Hektar. Penanaman jagung secara serentak di wilayah Sulteng dilaksanakan di atas areal seluas 1.162 melibatkan polisi penggerak sebanyak 1.091 personel dan juga 27.169 kelompok tani dengan jumlah petani sebanyak 426.835 petani. Dalam musim tanam kuartal 3, Polda Sulteng mengandalkan varietas bibit unggul jenis Jakarim dan Lamuru yang diharapkan mampu menghasilkan 4.648,32 ton jagung pada saat panen raya di 3 bulan ke depan. Dari Desa Lambara, Kecamatan Tanam Bulava, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, saya Bribda Fadila Amanda dari Bithumas Polda Sulteng melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, upaya pencarian terhadap korban hanyut di Sungai Ciesek, Kabupaten Bogor yang terjadi akhir pekan lalu masih berlangsung hingga kini. Tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan lembaga terkait terus melakukan penyisiran di beberapa titik sepanjang aliran Sungai Ciesek dan Sungai Ciliwung. Penelusuran dilakukan di lokasi sungai awal korban dilaporkan hilang di Kampung Ciletuh, Desa Cipayung, Girang. Serta dilanjutkan ke Sungai Ciesek, Lui, Garut, Desa Cipayung Datar, aliran Sungai Ciesek dan Ciliwung di Lui, Malang, Desa Pasir Angin, hingga kawasan Katulampa. Korban yang dicari adalah seorang pria warga Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede.
Korban diduga terbawa arus sungai saat melintas di lokasi yang sedang diguyur hujan deras. Pencarian ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Megamendung AKP Yulita Herianti, dibantu personel Polsek, Koramil, Basarnas Unit Bogor, BPBD SAR Brimob, Damkar, Pol PP Radio Raffi, serta tim relawan. Dan hingga saat ini korban belum ditemukan dan penyisiran masih terus berlangsung. Kondisi medan yang curam serta arus sungai yang tidak stabil menjadi tantangan dalam proses pencarian. Pihak Polsek Megamendung mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama ketika beraktivitas di sekitar sungai pada musim hujan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.